Jadi pasar tuh ada levelnya ya? Oke, level apa aja itu? Itu kita yang buat sih sebetulnya Oh, untuk memudahkan ya. oh iya, boleh, Jadi menarik ini. jadi nggak ada teori tentang pelevelan sebetulnya, tapi Oke, kita bikin aja jadi gitu. ini temuan kita ya? Karena jadi yang Oke, sahabat LPPM, ketemu lagi di podcast 2M, Meneliti dan Mengabdi. Kita masih bersama Mbak Dini ya, Mbak Dini. Oke, Mbak Dini, tadi seru sekali ya. Artinya bagaimana Mbak Dini itu bisa melihat peluang gitu, bahwa sekolah pasar itu bisa terlibat gitu ya dalam pemberdayaan atau pengembangan perekonomian masyarakat. Nah, ini karena tadi Mbak Dini menyampaikan bahwa melibatkan dosen dan mahasiswa. Nah, sebelumnya nih, kalau Mbak Dini sendiri kesehariannya apa Mbak Dini? Mungkin pemirsa ini belum tahu ya, tadi belum detail mungkin tadi. Oke, gimana Mbak Dini? Iya, jadi kalau sehari-hari sih saya mengajar ya, Kalau mengajar dosen. di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di program studi akuntansi syariah gitu. UIN Sunan Ya, Kalijaga. dan Oke. saya punya interest research itu memang di bidang UMKM gitu ya, Oke. kemudian juga finance, accounting dan accounting information system. Wih, Gitu. mantap. Sepertinya Mbak Dini juga terlibat dalam kelembagaan yang bersinggungan tentang pengelolaan sampah dan sebagainya gitu ya, Mbak Dini ya. Mantap sekali. Lingkungan ya, hebat sekali Mbak Dini. Ekonomi lingkungan. Jadi tepat sekali ya. Kenapa sekolah pasar akhirnya muncul itu ya? Di pasar ada semua. Di pasar ada semua ya. Oke. Nah, tadi kalau dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga ini yang terlibat bidang apa aja, Mbak Dini? Sebetulnya kalau melihat problemnya itu kita butuh semua bidang ilmu yang ada di UIN ya. Oke. Jadi ekonomi tentu saja. Kemudian saintek itu penting karena kan di sana ada kayak misalnya kita harus install teknologi gitu ya. Kemudian juga kayak di environment-nya kita juga perlu teknologi terkait dengan persampahan gitu ya. Kemudian dari Vishum itu fakultas ilmu sosial dan humaniora karena itu kan majemuk ya. Iya. Jadi masyarakat yang majemuk itu gimana sih kan kita benar. Nah, seperti itu. Kemudian dari bidang-bidang agama tentu saja juga penting ya. Agama tetap penting ya, meskipun ini ekonomi tapi agama itu selalu terdepan ya. Agama itu menjadi baseline dari semua kegiatan di kehidupan ini kan gitu ya. Benar banget. Seperti itu. Jadi di pasar itu kan ada juga perdagangan yang tidak diperbolehkan gitu ya. Halal haram itu kan juga penting ya, karena kehidupan manusia diawali dari pasar dong ya. Iya, kita jual makan beli juga dari gitu pasar, ya, gitu. benar. Jadi tentu saja dari bidang-bidang ilmu agama itu menjadi aspek yang penting juga. Iya, tentunya semua kegiatan kita tetap diatur ya, artinya nggak hanya ngasal aja ya. Oke, Mbak Dini, jadi programnya itu nanti mahasiswa dan dosen-dosen tadi yang dari semua fakultas tadi, mereka akan terjun ke pasar begitu ya. Oke. Nah, itu untuk memastikan apakah pasar ini butuh dibantu atau enggak, itu seperti apa, Mbak Dini? Ya, jadi memang untuk database pasar yang membutuhkan kerjasama itu memang secara kelembagaan UIN juga berkontribusi ya. Iya. Jadi dari LPPM-nya. LPPM. Dari informasinya kan dari LPPM-nya. Pasti, mana iya. nih gitu kan. Terus juga dari teman-teman dosen maupun mahasiswa juga secara voluntary juga mereka istilahnya menjadi duta sekolah pasar ya. Mereka berkomunikasi gitu dengan orang-orang, kira-kira mana ya pasar yang bisa berkolaborasi dengan kita. Oke. Nah, pasar yang ditunjuk itu pasar yang seperti apa? Kalau kita menyiapkan wadahnya itu untuk semua jenis pasar gitu ya. Jadi kita buat leveling sih pasarnya. Jadi pasar tuh ada levelnya ya. Oke. Level apa aja itu? Itu kita yang buat sih sebetulnya untuk memudahkan ya. Iya. Jadi boleh, menarik ini. Jadi nggak ada teori tentang pelevelan sebetulnya. Oke. Tapi kita bikin aja. Jadi ini temuan kita ya. Jadi yang pertama itu pasar inisiasi. Itu pasar inisiasi. Karena jadi kejadian kemarin itu waktu COVID itu kan memang pasar itu tiba-tiba ada gitu ya. Karena arus PHK yang kemudian membuat orang harus
harus menjadi pedagang pasar tiba-tiba gitu kan. Inisiasi, kemudian ada pasar level berkembang, kemudian pasar level maju, kemudian mandiri dan high tech gitu. Oh, jadi inisiasi, kemudian level apa? Berkembang, kemudian level maju, mandiri, kemudian high tech ya. Wah, ini yang membuat klasifikasi itu dari tim ya. Iya, dari tim. Hebat sekali ya. Jadi selain menciptakan program sekolah pasar sendiri, klasifikasinya juga dibuat nih. Bagus banget Mbak Dini. Itu untuk memudahkan mapping ya, artinya kan nanti setiap kegiatan juga berbeda-beda ya di pasar itu ya. Oke Mbak Dini. Jadi tentunya dalam pelaksanaan nanti ya, pelaksanaan program-program itu kan akan sangat banyak ya. Oke, mulai mungkin tadi Mbak Dini menyampaikan mahasiswa terjun ke ini ya, pasar ya. Mereka nanti berinteraksi dengan pedagang pasar, kemudian sebagainya gitu ya Mbak Dini. Nah, itu suka dukanya itu apa Mbak Dini dalam penyelenggaraan program ini? Suka semua sih. Suka semua ya? Nggak ada dukanya ya? Nggak tahu mahasiswanya ya. Jadi suka karena sebetulnya keberadaan kita di pasar itu kan menjadi legasi ya buat kita. Legasi, oke. Dan mahasiswa yang diterjunkan itu kan sebagai program KKN bagi mereka ya. Dimana KKN itu kan tujuannya memang learning to live together. Kemudian juga learning to be dan learning to do kan gitu ya. Jadi mereka belajar untuk bisa melakukan sesuatu, mereka belajar untuk bisa menjadi sesuatu dan bisa menempatkan diri di masyarakat gitu. Tentu saja proses belajar seperti itu mungkin bukan duka ya, tapi tantangan lah ya. Tantangan, benar. Tantangannya besar sekali menurut saya sih. Karena kan kita kalau di kampus itu pergaulannya juga kan homogen ya. Para akademisi semuanya gitu. Sedangkan di sana macam-macam gitu. Nah, itu juga tantangan ya. Tantangan tersendiri. Kemudian tadi merekam ilmu di masyarakat itu butuh metodologi yang tepat gitu kan. Kalau selama ini sih kita memang lebih banyak pakai community based research ya. Jadi untuk menggali sebetulnya ada apa sih di masyarakat gitu. Kita memang pakai metodologi tertentu gitu ya untuk jadi nggak ngasal gitu ya, nggak cuma turun terus nanti bingung gitu kan. Kita juga selain mapping pasarnya, kita juga mapping case-nya kita mapping ya. Kemudian menyesuaikan dengan tim juga gitu. Nah, kadang-kadang di dalam prosesnya ini banyak yang nggak tahan tuh Mas. Jadi rontok ya. Pada rontok di tengah jalan gitu. Timnya sendiri ya? Tim mahasiswa tentunya. Oke. Itu terus kan memang proses belajar yang berbeda banget gitu. Jadi memang butuh ketahanan. Tapi ketahanan itu penting menurut saya sebagai generasi muda. Saya melihat sih adversity intelligence mereka itu turun drastis sejak adanya teknologi, karena dimudahkan dengan teknologi kan. Jadi mager itu loh istilahnya. Nah, dengan diterjunkan mereka di sekolah pasar, mereka harus menjadi insan original, di mana mereka harus survive dengan diri sendiri. Itu memang berat sih. Iya, tapi artinya ketika program sekolah pasar ini terus berlanjut sampai sekarang, artinya ada di situ adalah orang-orang yang terpilih ya, sampai akhir karena rontoknya itu bisa 30-40% ya. Oh gitu ya. Tapi itu nggak mengganggu program ya, tadi program itu tetap terus berjalan gitu ya. Iya, kita adjustment itu juga suatu tantangannya. Jadi ketika tim rontok di tengah jalan, tentu saja kita harus adjustment ya. Melakukan adjustment program. Bu Dini, tadi itu artinya bagaimana itu cara mengatasinya ketika kemudian ada tim gitu yang kemudian rontok, sedangkan program ini kan sudah disusun dan tetap harus diselesaikan gitu ya Mbak Dini ya. Ya itu yang pertama, mengatasi kekecewaan. Jadi memang harus punya kelapangan dada banget gitu ya. Sekolah pasar itu dengan segala dinamikanya gitu. Terus ya udah, kita harus switch cepat gitu ya. Istilahnya kita dosen pun juga belajar untuk
bisa fleksibel gitu. Ketika ternyata di tengah jalan aduh kepentok tim gitu, seperti itu. Oke, siap. Oke Bu Dini, terima kasih, ini sangat menarik ya. Artinya bagaimana perjalanannya itu nggak mulus-mulus aja ya. Nah, nanti setelah ini kita akan tanya lebih dalam tentang gimana sampai program-program sekolah pasar ini menjadi the best community engagement ya, karena itu perlu disampaikan mungkin ke pemirsa menjadi hal yang baru ya, knowledge baru. Tapi setelah berikut ini nanti untuk pemirsa tetap stay tune in podcast 2M Meneliti dan Mengabdi.